Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Asosiat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD. Yang terhormat Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maufirotul Hamdiah MPD. Dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi hadis, Ibu Qurratul Aini MPD. Dan juga teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Lestari, program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 3A Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi hadis maudhu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hadis maudhu. Di dalam hadis maudhu ada 3 sebab, yang itu: yang pertama, pengertian hadis maudhu; yang kedua, kaidah-kaidah dan tanda-tanda hadis maudhu; dan yang ketiga, contoh hadis maudhu. Baik, yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir yang sebenarnya. Ini tidak pernah beliau lakukan atau ucapkan. Jadi, secara bahasa, istilah ini berasal dari kata al-hadits, yang berarti baru atau cerita, dan al-maudhu yang berarti dibuat atau dipalsukan, sehingga menunjukkan bahwa riwayat tersebut hanyalah karangan manusia. Yang kedua ialah kaidah dan tanda-tanda hadis maudhu. Kaidah dan tanda-tanda hadis maudhu disusun para ulama untuk membedakan hadis palsu dari hadis yang sah berdasarkan penelitian terhadap sanad dan matanya. Para ahli hadis menjadikan kaidah ini sebagai pedoman ilmiah agar riwayat yang dusta tidak dijadikan hujah atau diramalkan dalam penempatan hukum dan akidah. Di sini itu yang pertama ada tanda panah sanad atau periwayat. Adanya pengakuan langsung dari orang yang memalsukan hadis bahwa ia sendiri yang membuat dan menyandarkannya kepada Nabi SAW. B. Terbukti ada ketidaksesuaian sejarah antara perawi dan gurunya. Misalnya, perawi lahir atau datang ke suatu negeri setelah gurunya wafat, sehingga mustahil terjadi pertemuan dan periwayatan. Yang C. Perawi dikenal sebagai pendusta, suka memalsukan riwayat, atau menggunakan hadis untuk mencari empati atau keuntungan duniawi. Dan yang ketiga ialah contoh hadis maudhu. Contoh hadis maudhu adalah hadis-hadis yang dinyatakan palsu oleh para ulama karena tidak sah sanadnya dan matanya, meskipun sering tersebar dan diucapkan di tengah masyarakat. Misalnya, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis "tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina". Nah, dinilai maudhu karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang dikenal sebagai pemalsu hadis, sehingga riwayat ini tidak bisa dijadikan hujah meskipun maknanya secara umum terlihat baik. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.